Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3201 Terlalu hati-hati. Berjalan ke halaman lain, ada banyak burung kicau dan burung layang-layang. Tak perlu dikatakan lagi, Lin Bai sudah tahu di mana tempat ini berada. Pada saat ini, seorang wanita dengan riasan tebal menggeliat pinggangnya dan mendatangi lelaki tua yang tidak rapi itu. Ketika dia mendatangi lelaki tua itu, wajahnya bengkok dan hidungnya terjepit. Sepertinya dia terhisap oleh bau lelaki tua yang tidak rapi itu. Dia berbisik, "Kenapa kamu lagi? Pemabuk tua, kenapa kamu ada di sini lagi? Apakah kamu punya cairan roh? Kita akan menjadi kaya di sini." Orang tua jorok itu berkata, "Omong kosong, siapkan kolam sup yang besar untuk kami, lalu datanglah ke 10 gadis." Wanita itu berkata sambil tersenyum, "Bagus, bagus, hanya 2 tuan yang memiliki cairan roh." Pria tua jorok itu berkata sambil tersenyum, "Saya tidak memilikinya, tetapi dia memilikinya." Wanita itu memandang Lin Bai. Dia melihat bahwa Lin Bai memiliki wajah yang bersih dan pakaian yang rapi. Meskipun dia tidak mengenakan pakaian kerajaan, dia terlihat seperti seorang yang tampan dan berbakat. Dia tidak ingin menjadi tipe orang yang datang untuk makan makanan tuan. Wanita itu sangat gembira dan menyambut Lin Bai dan lelaki tua yang ceroboh itu masuk. Sebuah kolam sup besar, lelaki tua yang ceroboh itu melepas pakaiannya dan melompat ke kolam sup untuk mandi. Lin Bai berdiri di salah satu kolam sup, ke samping dan tidak masuk. Orang tua jorok itu berkata, "Anak muda, apakah kamu tidak datang untuk pesta? Ini adalah sumber air panas terbaik di kota Qingyun. Tidak hanya dapat meringankan tubuh dan pikiran, tetapi juga memperbaiki cedera dan menghilangkan rasa lelah." Lin Bai berkata, "Saya tidak ingin menggelembung. Saya ingin tahu kapan Anda bisa memberitahu saya apa yang saya inginkan." Lelaki tua jorok itu berkata sambil tersenyum, "Ah, jangan kecewa. Karena kamu di sini untuk bersenang-senang, biarkan aku bermain dulu." Setelah beberapa saat, sekelompok wanita masuk dan dengan gembira berjalan ke arah lelaki tua yang ceroboh dan Lin Bai. Lin Bai melambaikan tangannya dan berkata, dia memanggil, "Pergi temukan dia." Para wanita bergegas ke arah lelaki tua itu. Lin Bai berdiri di dekat jendela dan memandangi pemandangan. Dan lelaki tua jorok itu tidak memperhatikan Lin Bai. Dia hanya peduli dengan permainannya sendiri. Itu adalah senang menggoda beberapa wanita. Dan pada saat itu, wanita yang baru saja menyambut Lin Bai datang ke paviliun yang elegan dan berkata dengan suara rendah, "Tuan-tuan, iblis anggur tua telah kembali." Di paviliun, beberapa orang duduk dan berkata dengan suara dingin, "Saya tahu sesuatu telah terjadi pada Danau Jianhu. Benda tua ini tidak akan tinggal diam dan menonton. Apakah Anda siap dengan apa yang saya suruh Anda persiapkan?" Wanita itu berkata, "Lapor ke beberapa tuan, saya diam-diam telah memasukkan racun ke dalam kolam sup. Itu tidak berwarna dan tidak berasa. Selama dia dibenamkan ke dalam air, dalam sekejap." Orang-orang ini tersenyum, "Oke, setelah masalah ini diselesaikan, Anda tidak dapat melakukannya tanpa bantuan Anda. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Sudah hampir waktunya. Ayo kita ke sana." Segera, orang-orang itu keluar dari kamar dan langsung menuju ke kolam sup tempat pemabuk tua itu berada. Saat ini, pemabuk tua itu sedang menggoda wanita-wanita di kolam sup. Tiba-tiba, gerbangnya dibuka. Sekelompok pria berpakaian resmi masuk dan memandangi pemabuk tua di kolam dan berkata dengan dingin sambil tersenyum dingin, "Su Jin, akhirnya sampai kamu kembali." Lelaki tua jorok itu memandangnya dan bertanya dengan heran, "Terlalu waspada." Tai Wei adalah posisi resmi kecil di pusat negara suci. Di setiap daerah, Tai Shou dibudidayakan dan berkuasa. Dia juga seorang pejabat kecil di negara suci pusat, dan dia tunduk pada pengaturan gubernur. Tai Wei memiliki kedudukan yang besar di prefekturnya masing-masing.
Pada dasarnya tidak ada kekuatan untuk memprovokasi mereka. Namun, jika mereka ditempatkan di pusat kerajaan suci, mereka tidak layak untuk disebutkan. Lin Bai juga berbalik dan melihat kelompok itu. Meskipun Lin Bai melihat mereka mengenakan seragam, dia tidak tahu asal-usul mereka. Su Jin, silakan ikut dengan kami. Lebih dari 10 pemuda yang menerobos semuanya penuh prestasi dalam menghadapi kesulitan. Mata mereka bersinar dengan cahaya dingin dan menatap Su Jin di kolam. Su Jin, seorang pemabuk tua, sedang berbaring di kolam sup dan berkata sambil tersenyum pahit, saya tidak ingin pergi di tempat yang nyaman seperti ini. Para pemuda itu berkata dengan dingin, karena kamu tidak mau pergi, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Kami telah meracuni kolam sup. Jangan khawatir, ini tidak fatal, tetapi akan menutup meridian dan ladang ramuan. Kalau tidak, kami tidak punya keberanian untuk membuat masalahmu. Beberapa pemuda mencibir dan mendatangi Su Jin. Su Jin, seorang pemabuk tua, tersenyum dan berbaring di kolam sup tanpa perlawanan apapun. Pada saat ini, Lin Bai tiba-tiba melesat ke depan dan berdiri di depan beberapa orang dan berkata dengan suara rendah, Tuan-tuan, jika pemabuk tua ini berhutang uang kepada Anda dapat kembali besok dan memintanya, tetapi dia tidak mau pergi bersamamu hari ini. Orang-orang itu memandang Lin Bai dan berkata dengan suara dingin, siapa kamu? Apa hubungannya dengan Su Jin? Lin Bai berkata, saya bertemu dengannya secara kebetulan, tetapi saya menanyakan sesuatu kepadanya. Maka kamu akan menjadi komplotannya, dan kita akan menghadapinya bersama-sama. Lakukan. Berbicara, lebih dari 10 pemuda, satu demi satu dari pedang iblis keluar dari pedang, menikam Lin Bai. Begitu Lin Bai menghindari pedang beberapa orang. Lebih dari selusin pemuda mencibir dan berkata, meskipun kita harus maju, bagaimana denganmu? Segera. Lebih dari 10 pemuda bergegas ke Lin Bai, dan pertempuran sengit terjadi di paviliun. Lin Bai dengan fleksibel menunjukkan metode tubuhnya untuk menghindari serangan lebih dari 10 pria. Pemabuk tua Su Jin berkata sambil tersenyum, hei, meskipun aku diracuni oleh racunmu, adik kecil ini tidak masuk ke dalam kolam sup, jadi kamu harus berhati-hati. Bunuh dia. Lanjutkan. Singkirkan dia, tuntut. Lebih dari 10 orang menyerang Lin Bai dengan pedang mereka, maju dan mundur dengan tertib, dan gerakan mereka sangat sengit. Wajah Lin Bai berkilat dan berkata dengan suara dingin, apakah kamu harus memaksaku? Bagaimana kalau memaksamu? Selusin pemuda mencibir. Mereka mengira mereka terlalu waspada, dan Lin Bai tidak berani melakukan apapun terhadap mereka. Sayangnya, mereka tidak mengetahuinya. Lin Bai baru saja datang ke kota Qingyun kurang dari setengah hari, dan mereka tidak tahu asal-usulnya. Saya tidak tahu mereka terlalu waspada. Saat ini, wajah Lin Bai dingin dan dingin. Dia mengeluarkan pedang iblis dari tas penyimpanan, dan sentuhan pedang terasa dingin di langit. Mata pemabuk tua itu berbinar. Dia memandang Lin Bai dengan heran dan berkata, pedang yang sangat tajam. Dia sebenarnya adalah seorang pendekar pedang. Pedang iblis ada di tangan, pedang Lin Bai terbang menjauh, dan cahaya terang dari pedang itu menebas 10 orang ini. Dengan satu pedang, lebih dari 10 prajurit jatuh ke tanah dan melolong. Su Jin, hantu anggur tua, berkata dengan terkejut di dalam hatinya, teknik pedang pemotong naga Lin Duo. Dia adalah Lin Bai. Su Jin, hantu anggur tua, berbaring di kolam sup dan menatap Lin Bai. Wajahnya tenang, tapi hatinya terus berkata, saya benar-benar tidak menyangka bahwa saya pergi ke Dongsu untuk mencarinya begitu lama, tetapi dia kembali kepada saya dengan sia-sia, dan dia benar-benar muncul di hadapan saya. www. Bab 3202 Nasib Buruk. Ah. Lebih dari selusin penjaga tergeletak di tanah sambil melolong. Wajah Lin Bai seperti es.
Dia memegang pedang iblis di tangannya dan berkata dengan suara dingin, "Pergi." Lebih dari 10 penjaga bangkit, memandang Lin Bai, dan berkata dengan suara dingin, "Bagus, bagus, nak, kamu sudah satu kaki ke dalam istana neraka. Kami tidak akan menyerah. Tunggu, kamu bisa, aku tidak akan keluar dari kota Qingyun. Ayo pergi." Berbicara, lebih dari selusin penjaga berdiri dan berbalik. Ketika Lin Bai mengirim lebih dari 10 penjaga pergi, lelaki tua jorok itu berpikir keras dan terus berkata, "Dia Lin Bai." Hal-hal yang ingin dia tanyakan sebelumnya adalah hal-hal yang terjadi lebih dari 20 tahun yang lalu. Tidak, aku tidak bisa membiarkan dia mati secepat ini. Orang tua jorok itu tersenyum, memandang Lin Bai, dan berkata, "Saya benar-benar tidak menyangka bahwa kultivasi anak Anda begitu bagus." Lin Bai mengambil pedang iblis itu dan berkata dalam diam, "Bukannya aku terlalu kuat, tapi mereka terlalu lemah. Hanya ada selusin prajurit yang tewas dalam kesulitan. Mereka tidak tahu dari mana keberanian mereka berasal. Mereka berani bertarung di depanku. Tidak bisakah mereka melihat bahwa pencapaianku berada di ranah supremasi?" Su Jin, seorang lelaki tua yang jorok, berkata, "Tentu saja mereka bisa melihatnya, tapi karena mereka tidak punya rasa takut. Mereka tahu bahwa Anda tidak berani membunuh mereka, karena mereka memiliki sejarah yang hebat. Mereka terlalu penjaga. Mereka adalah prajurit yang dilatih oleh prefek Kabupaten Longhe. Dengan kata lain, mereka adalah anjing elang Kasim, cakar dan gigi yang mengangkat tangan, dan juga orang kepercayaan Tai Shou. Misalnya, pemuda yang baru masuk dan menjadi pemimpin adalah saudara ipar gubernur." Su Jin berkata dengan lemah. Begitu Lin Bai mendengar ini, dia memandang Su Jin dan berkata, "Mengapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya?" Su Jin berkata sambil tersenyum, "Kamu tidak bertanya." Lin Bai berkata tanpa berkata-kata, "Sekarang, segera beritahu saya, bagaimana saya bisa masuk penjara." Su Jin berkata, "Jiantiansi adalah tempat yang bertanggung jawab atas arsip rahasia negara suci pusat. Tentu saja, orang-orang seni bela diri biasa tidak dapat memasukinya. Bahkan jika 4 pangeran dari negara suci pusat ingin memasuki Departemen Jiantian untuk memeriksa arsip, mereka masih memerlukan izin dari kaisar. Jadi lebih sulit lagi bagi orang-orang seni bela diri biasa untuk memasuki Departemen Jiantian. Terlebih lagi, arsip Departemen Jiantian juga mencatat rahasia negara suci pusat, seperti pertahanan nasional negara suci pusat, pengaturan pasukan, dan sebagainya. Dan tempat budidaya tempat rahasia. Bagaimana orang bisa memasuki tempat penting seperti itu?" Sesuka hati mendengar kata-kata Su Jin, Lin Bai mungkin mengerti. "Sulit untuk masuk." Su Jin berkata saat itu, "Tapi aku tahu cara masuk." "Bagaimana cara mengatakan, masuk?" Su Jin berkata sambil tersenyum, "Hei, aku sedikit mengantuk sekarang. Ayo cari tempat untuk tidur dulu." Mendengar ini, Lin Bai segera mengerti bahwa Su Jin akan mengusirnya lagi. Segera, Lin Bai berkata dengan suara dingin, "Saya ingat para penjaga itu mengatakan bahwa mereka telah meracuni kolam sup, dan meridian serta ladang ramuan Anda telah disegel. Dengan kata lain, hidup Anda sepenuhnya ada di tangan saya sekarang. Jika tidak, aku akan membunuhmu sekarang." Saat dia berbicara, Lin Bai berjalan ke arah Su Jin dan menghunus pedang iblis. Bilahnya menunjuk ke tenggorokan Su Jin dan berkata dengan dingin dan tanpa ampun. Su Jin tersenyum dan berkata, "Apa menurutmu racun yang tidak masuk bisa membuatku?" Saat dia berbicara, Su Jin melompat dan mengibaskan pedang Lin Bai. Dia berlari ke pintu, menatap Lin Bai dan berkata, "Lin Bai, di Tanah Suci Pusat saat ini, tidak banyak orang yang dapat membantu Anda memasuki Departemen Surga, dan saya adalah salah satunya."
Jika Anda ingin memasuki pengawasan Departemen Surga untuk menanyakan tentang masa lalu peristiwa lebih dari 20 tahun yang lalu, Anda harus datang ke pegunungan ratusan ribu mil jauhnya dari kota Qingyun saat senja besok. Dengan itu, Sujin berbalik dan menghilang di halaman lain. Metode tubuh yang luar biasa. Lin Bai melihat kepergian Sujin dan berkata, "Dia tahu namaku. Bukankah dia bilang dia adalah prajurit dari Kerajaan Suci Pusat? Bagaimana Anda bisa mengenali saya secara sekilas?" Seperti yang dikatakan Lin Bai dengan ragu, tawa Sujin teringat di ruangan ini. "Oh, ya, saya ingatkan Anda bahwa penjaga juga memiliki banyak pengaruh di pemerintahan daerah. Anda baru saja menyinggung perasaan penjaga. Hati-hati. Di kota Qingyun, ada banyak keluarga geng yang ingin meminjam terlalu banyak penjaga untuk menyenangkan gubernur. Saat pertama kali tiba di pusat Tanah Suci, Anda dapat menikmati kondisi dan adat istiadat setempat di sini." Suara Sujin, seorang pemabuk tua, bergema lagi. Mendengar ini, wajah Lin Bai tenggelam, dan segera pergi ke halaman lain. Namun sebelum Lin Bai keluar dari halaman lain, wanita yang baru saja menyambutnya menghentikannya dan berkata sambil tersenyum, "Tuan, Anda belum memberikan cairan roh. Berapa harganya?" tanya Lin Bai. Wanita itu menutup mulutnya dan berkata sambil tersenyum, 500 juta cairan roh. Lin Bai, tanpa ekspresi apapun, melemparkan 500 juta cairan roh dari tas penyimpanan dan pergi. Tapi kali ini, wanita itu menghentikan Lin Bai lagi dan berkata, "Oh, maaf, saya salah ingat. Ini bukan 500 juta. Wanita itu berkata sambil tersenyum, "Jika kamu tidak memiliki cairan roh, maka kamu boleh tinggal dulu. Aku sudah menyiapkan kamar untukmu. Dalam beberapa hari ke depan, kamu tidak perlu membayar makanan dan minumanmu. Dan bermainlah di sini, selama kamu tetap di sini." Haha. Lin Bai tercengang dan mengerti ketika mendengar ini, karena penjagalah yang memintanya untuk menghentikan Lin Bai dan melarangnya pergi. "Minggir," Lin Bai berkata dengan dingin. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak mungkin." Lin Bai tidak menghabiskan terlalu banyak waktu untuk membicarakannya. Begitu kekuatan roh di tubuhnya bergetar, dia menerbangkan wanita itu keluar. "Beraninya kamu melakukannya di sini." Pada saat ini, dari kegelapan di sekelilingnya, 7 prajurit yang memenangkan tempat kedua di alam kekaisaran melompat keluar dan mengepung Lin Bai. Lin Bai berkata dengan dingin, "Datang untuk mati." Ketujuh orang itu berkata dengan suara dingin, "Anda ingin pergi begitu saja setelah menyinggung Tuan Qin Yun, siapa yang terlalu berhati-hati. Tuan Qin Yun telah mengirim pesan, dan dia harus meninggalkan Anda. Saya harus pergi." Tujuh berwajah dingin, berkata, "Kalau begitu jangan salahkan ketidaksopanan kami. Pertama-tama, patahkan tangan dan kakinya dan buang bidang ramuannya. Lagi pula, Tuan Muda Qin Yun juga mengatakan bahwa dia hanya perlu hidup." Ketujuh orang itu bergegas ke Lin Bai. Wajah Lin Bai dingin. Pedang iblis di dalam tas penyimpanan tiba-tiba keluar dari sarungnya, dan cahaya pedang yang dingin dan tanpa ampun menembus tenggorokan 7 orang. Dalam sekejap, 7 orang jatuh ke tanah, darah mengalir di tanah menjadi sungai. Wanita itu terpana melihat pemandangan ini, dan dengan satu pedang, dia membunuh 7 prajurit yang telah memenangkan tempat kedua di alam kekaisaran. Lin Bai menatap wanita itu dan berjalan keluar, meninggalkan taman. Pada saat Lin Bai berjalan keluar dari taman lain, di jalan di depannya, ada seorang pria muda berbaju hijau dengan bulu cerpelai, menunggang kuda di bawah pinggulnya, menghalangi jalan Lin Bai. Dia berkata sambil tersenyum, "Kota Qingyun, keluarga Mo Qingsu, tolong jangan tinggalkan kota Qingyun dulu." Melihat pria ini, Lin Bai langsung berbalik dan berencana pergi dari arah lain. Tetapi pada saat ini, lebih dari 100 prajurit datang ke arah ini, semuanya galak, menatap Lin Bai dan berkata, "Geng Serigala Naga, tolong jangan tinggalkan kota Qingyun."
Lin Bai menggelengkan kepalanya sedikit dan menghela nafas. Sial. Saya tidak menyangka akan membunuh orang pada hari pertama datang ke Tanah Suci Pusat. Bab 3203 menyapu para pahlawan. Keluarga Mo adalah salah satu keluarga paling terkenal di kota Qingyun. Keluarga Mo telah tinggal di kota Qingyun selama lebih dari 10.000 tahun. Hingga saat ini, tidak sedikit orang-orang kuat di dalam keluarga. Karena menduduki pusat tanah suci, murid-murid generasi selanjutnya juga cerdas dan berbakat. Berbicara tentang generasi ini, orang pertama di generasi muda keluarga Mo secara alami akan menghitung Mo Qingsu. Mo Qingsu, yang membangkitkan jiwanya pada usia 18 tahun, adalah pemilik semangat bela diri kekaisaran. Selain pemasukan sejumlah besar sumber daya budidaya keluarga Mo, Mo Qingsu memecahkan Sendan pada usia 19 tahun, Feitian pada usia 20 tahun, Yang Sen pada usia 24 tahun, dan meninggal pada usia 26 tahun. Saat ini, kultivasi Mo Qingsu pada usia 29 tahun telah mencapai level 2 kali lipat dari level tertinggi. Prestasi ini luar biasa di kalangan anak muda di negeri kuno. Hari ini, setelah Qin Yun dikalahkan oleh Lin Bai, dia segera menemukan keluarga Mo, keluarga bangsawan terbesar di kota Qingyun. Dia meminta keluarga Mo untuk membantunya dan menjaga Lin Bai dan Su Jin. Namun, kultivasi Su Jin tidak dapat diprediksi, dan dia sudah kehilangan pandangannya, meninggalkan Lin Bai sendirian. Qin Yun tidak hanya menemukan keluarga Mo, tetapi juga menghubungi geng terbesar di kota Qingyun, geng Serigala Naga. Jika keluarga Mo adalah keluarga yang berdiri di puncak gunung untuk mandi di bawah sinar matahari, maka geng Longlang harus dianggap sebagai danau yang berguling-guling di lumpur di kaki gunung. Sebagian besar geng Longlang dibentuk oleh beberapa pejuang tunawisma. Meskipun pusat kerajaan suci adalah tanah suci seni bela diri, kekejaman di sini tidak kalah dengan yang terjadi di Dongzu. Seringkali akan terjadi pertempuran, yang juga akan menyebabkan kehancuran banyak keluarga dan klan. Tentu saja, akan ada yang selamat. Para penyintas ini tidak punya cara untuk pergi. Jika mereka lebih kuat, mereka akan direkrut oleh keluarga dan klan lain dan menjadi menteri tamu. Namun jika lemah, mereka hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Dengan demikian, geng Serigala Naga didirikan. Sekelompok praktisi seni bela diri yang lemah menjaga kehangatan dengan melapor ke resimen. Mereka berdagang dengan membunuh orang dan barang, membunuh, mempekerjakan, dan sebagainya, dengan imbalan sumber daya budidaya. Selama bertahun-tahun, geng Serigala Naga telah menjadi geng terbesar di kota Qingyun. Setelah menerima permintaan bantuan Qin Yun, keluarga Mo dan geng Serigala Naga bahkan jika mereka tidak memberikan wajah Qin Yun, mereka juga ingin memberikan wajah kepada gubernur. Terlebih lagi, baik geng Longlang maupun keluarga Mo sama-sama menyukai Tai Shou. Oleh karena itu, untuk pertama kalinya, Mo Qingsu dari keluarga Mo dan pemimpin kedua geng Longlang segera membawa anak buahnya dan kudanya untuk mencegat Lin Bai. Di depan Lin Bai, Mo Qingsu memblokir jalan depan Lin Bai, sementara di belakang, geng Serigala Naga mencegat mundurnya Lin Bai. Di jalan sempit ini, Lin Bai terjebak di dalam. Lin Bai berkata dengan suara dingin, "Saya ingin bertanya kepada Anda bahwa saya tidak memiliki ketidakadilan atau kebencian terhadap Anda. Mengapa saya harus begitu agresif?" Mo Qingsu berkata, "Maaf, saya dipercayakan oleh orang lain." Pemimpin kedua dari geng Serigala Naga mencibir, "Ada begitu banyak omong kosong, Nak, jangan tinggalkan kota Qingyun hari ini, kami tidak akan mempermalukanmu." Lin Bai berkata tanpa ekspresi, "Jika aku harus pergi." Pemimpin kedua dari geng Serigala Naga berkata dengan dingin, "Kalau begitu jangan salahkan kami atas ketidaksopanan kami, saudara-saudara, tiru orang itu." Para prajurit geng Serigala Naga mengeluarkan senjata mereka satu demi satu. Bahkan darah di beberapa senjata belum mengering. Mereka semua memandang Lin Bai dengan mencibir.
Mo Qingsu sedikit menggelengkan kepalanya, meremehkan untuk lihatlah prajurit dari geng Serigala Naga, membawa pedangnya, dan berjalan ke samping, mengabaikan. Jika kamu ingin pergi, patahkan kakimu terlebih dahulu. Saya akan lihat kemana Anda bisa pergi. Pemimpin kedua dari geng Serigala Naga berkata dengan suara dingin, menyapa prajurit di sekitarnya dan bergegas ke Lin Bai. Di tengah kerumunan, ratusan anggota geng Serigala Naga bergegas ke Lin Bai. Di bawah malam yang diterangi cahaya bulan, di jalan terbuka di barat laut kota Qingyun, seruan pembunuhan yang memekakkan telinga segera terdengar. Lin Bai, berpakaian putih, melirik sedikit, dan melihat lebih dari 100 prajurit Sekte Serigala Naga bergegas masuk. Prestasi mereka berkisar dari kematian dan kesulitan hingga tingkat tertinggi. Namun, pemimpin kedua geng Longlang adalah yang tertinggi. Prestasinya telah mencapai 3 tingkat pencapaian tingkat tertinggi. Bahkan dibandingkan dengan Mo Qingsu, mereka bahkan lebih kuat. Ingat, Tuan Qin Yun menyuruhku untuk hidup. Jadi, patahkan kakinya. Pemimpin kedua dari geng Serigala Naga berkata sambil mencibir. Ratusan anggota geng Serigala Naga bergegas maju, dengan ganas, dengan cibiran di wajah mereka. Pedang, pedang, tombak, dan tombak muncul secara bergantian dan bergegas menuju Lin Bai. Lin Bai tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Kilatan di tas penyimpanan, pedang iblis jatuh ke tangan, harus memaksaku. Sua. Pada saat anggota geng Serigala Naga pertama membunuh Lin Bai tiba-tiba bergerak, dan cahaya pedang yang terang menyapu tenggorokannya. Pada saat yang sama, tubuh Lin Bai seperti guntur menyerbu ke kerumunan, dan lampu pedang terbang, disertai dengan semburan suara jeritan kelelahan. Setiap cahaya pedang lewat, terdengar jeritan, dan seorang prajurit datang ke genangan darah. Sua sua sua. Cahaya pedang melewati malam. Tanah yang dikatakan Lin Bai berada di bawah pedang Lin Bai. Mata orang-orang di danau pedang Mo Qingsu berbinar, dan sedikit rasa dingin menyapu pipinya yang halus. Anak baik, aku akan menemuimu. Pemimpin kedua dari geng Longlang melihat bahwa Lin Bai membunuh lusinan Longlang anggota geng hanya dalam beberapa napas. Dia sangat marah. Dia mengambil 2 palu berat dari tas penyimpanannya dan membombardir Lin Bai. Kekuatan besar, disertai gravitasi palu, bergegas ke kepala Lin Bai seolah-olah langit telah runtuh. Pemimpin kedua dari geng Serigala Naga meraung dan menyerang kepala Lin Bai dengan 2 palu. Begitu wajah Lin Bai terangkat, dia melangkah mundur untuk menghindari pukulan itu. Tembakan itu mendarat di tanah dengan ledakan keras, meninggalkan retakan padat di tanah. Datang lagi. Pemimpin kedua dari geng Serigala Naga mencibir. Dia gagal memukulnya. Dia kembali mengayunkan palu gandanya dan menyerang Lin Bai. Momentumnya sangat kuat dan kuat. Lin Bai membalikkannya dengan satu tangan, dan sebuah epi terbang keluar dari tas penyimpanan dan jatuh ke tangannya. Itu adalah penggaris. Ambil nyawamu. Saat ini, dia menyerang geng Serigala Ganda lagi. Pada saat ini, Lin Bai memegang penggaris, dan kekuatan teror merobek kekosongan dan suara gesekan meledak. Bang! Suara keras yang tumpul datang. Penguasa bertabrakan dengan 2 palu tembaga, dan kekuatan yang sangat besar tersapu. Anggota geng naga dan geng serigala terkejut hingga meludahkan darah. Juga dalam pukulan ini, pemimpin kedua geng serigala naga dipukuli oleh pedang Lin Bai dan meludahi darah, dan terbang dalam kekacauan. Jatuh 100 meter jauhnya, pemimpin kedua berlumuran darah. Dia menunduk kaget melihat tangannya memegang palu tembaga. Dia terkejut hingga mulutnya retak. Tangannya berlumuran darah. Apakah pedang itu lebih berat dari palu tembaga Laozi? Pemimpin kedua berkata dengan terkejut. Mata Mo Qingsu berkilat, dan dia terkejut, sungguh menakjubkan bahwa saat berlatih Ling Jiandao, dia juga berlatih Master Kendo. Bab 3204 Orang Tua yang Ceroboh. Su Jin. Pemimpin kedua dari geng Serigala Naga tidak mampu bertarung dengan pedang.
Pada saat ini, Lin Baifei bergegas menuju tenggorokan pemimpin kedua. Namun, pemimpin kedua juga berguling dari hidup dan mati. Dia segera bangkit dan menghindari pedang Lin Bai. Namun, wajahnya masih dipenuhi ketakutan. Dia memandang Mo Qingsu dan berkata, "Mo Qingsu, apakah kamu akan diam saja? Inilah yang dipercayakan Tuan Qin Yun kepada kita untuk dilakukan. Dihukum oleh prefek, tetapi keluarga Momu juga tidak akan lolos dari perampokan ini." Mo Qingsu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Bagaimanapun, geng Serigala Naga adalah gerombolan sulit untuk masuk ke aula keanggunan. Hanya seorang pejuang yang telah memenangkan posisi teratas dan tidak dapat menyingkirkannya. Saat dia berbicara, Mo Qingsu pergi ke punggung Lin Bai. Bilah di sarungnya keluar dari sarungnya, dan cahaya dingin menusuk punggung Lin Bai. Lin Bai melihat ke samping dengan ekspresi dingin di wajahnya. Pedang iblis diangkat untuk memblokir pedang Mo Qingsu. Tapi Mo Qingsu tidak bermaksud menyerah sama sekali. Teknik pedangnya begitu kuat sehingga dia menyerang Lin Bai, angin bertiup ke bulan. Seindah pedang. Tapi teknik pedang lembut inilah yang membuat Lin Bai mengalami krisis hidup dan mati yang kuat. Teknik pedang memotong naga. Mata Lin Bai bersinar, dan teknik pedangnya dengan cepat diterapkan, dan pedang menyerang Mo Qingsu. Tiba-tiba, di jalan, Lin Bai dan Mo Qingsu bertarung bersama. Ya, teknik pedang. Untuk sesaat, Mo Qingsu tidak bisa berbuat apa-apa selain Lin Bai. Setelah ratusan ronde pertempuran sengit, Mo Qingsu melompat dari langit dan jatuh ke atap. Berdiri di depan bulan yang cerah, dia memandang Lin Bai dengan dingin dan berkata sambil tersenyum, "Kamu adalah orang pertama yang kulihat di kota Qingyun yang bisa berjalan ratusan gerakan bersamaku dan masih tak terkalahkan di bawah teknik pedangku. Tapi itu saja. Dengan pedang ini, aku pasti akan mengalahkanmu." Mo Qingsu berdiri di atap dan berdiri di bulan yang cerah. Ujung pedangnya sepertinya menyerap esensi bulan yang cerah. Sekarang cuaca menjadi sangat dingin dan tajam. Teknik pedang keluarga Mo, teknik pedang Yuelian. Ketika pemimpin kedua dari geng Serigala Naga melihat pemandangan ini, matanya bersinar, dan dia mundur 2 langkah tanpa sadar dengan ekspresi ketakutan. Jelas sekali, pemimpin kedua dari geng Serigala Naga pernah merasakan sakitnya teknik pedang ini di tangan tuan keluarga Mo. Mo Qingsu, berdiri di depan bulan yang cerah, tersapu ke depan. Cahaya terang di ujung pedang bahkan lebih baik daripada cahaya bulan yang cerah. Sebuah pedang ditebas dalam kemarahan, dan pedang itu terbang ke langit. Ia sangat kuat di segala arah. Lin Bai melihat serangan pedang ini, dan segera meremehkan suara dingin, "Saya sudah cukup bermain. Keluar dari sini." Lin Bai mengangkat penggaris dan menyapu dengan pedang. Kekuatan besar langsung membunuh semua pedang Mo Qingsu. Pada saat yang sama saat itu, pedangnya yang berat dan kuat menghantam dada Mo Qingsu, dan dia langsung menerbangkannya keluar dari langit dan mendarat di jalan dalam keadaan berantakan. Mo Qing pucat dan jatuh ratusan meter jauhnya. Dia mengangkat tangannya dan menatap Lin Bai terkejut. Dia berseru dalam hatinya, dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Bisakah kamu bilang saat aku bertarung dengannya, dia sudah punya cara untuk mengalahkanku? Tapi kenapa dia tidak melakukannya? Lin Bai memandang geng Longlang dan keluarga Mo, dan berkata dengan suara dingin, "Tuan-tuan, apakah Anda ingin memulai? Jika Anda melakukannya, itu pasti akan menjadi sungai darah. Aku pergi. Jika ada di antara kalian yang masih ingin menghentikanku, jangan salahkan aku atas kekejamanku." Lin Bai mengambil penggaris pengukur dan pedang iblis dan berjalan ke ujung jalan. Saat ini, pemimpin kedua geng Longlang dan Mo Qingsu sama-sama melihat kepergian Lin Bai. Kedua kekuatan akhirnya tidak memiliki keberanian untuk menyerang Lin Bai lagi. Jika Anda ingin melawan Lin Bai, Anda harus memberitahu yang kuat di keluarga untuk ayo. Berhenti. Mo Qingsu melihat punggung Lin Bai dan berteriak, "Hari ini kami dikalahkan di tanganmu."
Tentu saja kami tahu kami tidak bisa menghentikanmu, tapi tolong tinggalkan namamu. Lin Bai berhenti, mendengar kata-kata Mo Qingsu, berkata dengan lemah, namaku Lin Bai. Apakah kamu Jian Xiu dari Jianhu? Mo Qingsu bertanya. Tidak. Dengan itu, Lin Bai melangkah keluar dan menghilang di jalan, langsung meninggalkan kota Qingyun. Melihat punggung Lin Bai, Mo Qingsu berkata dengan terkejut, budidaya pedang sengit di sini bukan orang dari Danau Jianhu. Lalu kenapa para penjaga ingin menangkapnya? Setelah meninggalkan kota Qingyun, Lin Bai langsung pergi ke tempat yang dikatakan Su Jin, seorang lelaki tua jorok. Saat fajar keesokan harinya, Lin Bai akhirnya sampai di tempat yang menurut Su Jin tidak jauh. Ini adalah tempat yang sunyi pegunungan. Lin Bai jatuh di puncak gunung dan berkata dengan suara dingin, inilah aku. Jangan mempermainkanku, emosiku selalu buruk. Haha, aku tahu bahwa mantan putra Dongzu selalu memiliki temperamen buruk. Saat ini, tawa terdengar dari hutan terbuka. Lin Bai melihat dengan penuh perhatian. Di jalan kuno di pegunungan di depan, seorang lelaki tua jorok keluar dengan sebotol anggur di satu tangan dan ayam panggang di tangan lainnya. Dia memandang Lin Bai dan berkata sambil tersenyum, Lin Bai, Raja Pedang Besi dan Darah Kerajaan Shenwu, mantan putra Akademi Dongzu, dikenal sebagai generasi muda pertama Dongzu. Kemudian, dalam perang pertama dinasti penyihir agung, kamu membunuh tempat tertinggi yang tak terhitung jumlahnya di Dongzu dengan satu pedang, dan semua yang kuat dikalahkan. Pergilah ke keluarga Dewa Pedang dan pelajari misteri tertinggi keluarga Dewa Pedang. Kamu tidak bisa mengalahkan teknik pedang. Pergi ke benua selatan, kalahkan keluarga Dewa Racun, dan menyebabkan cedera serius pada vitalitas keluarga Dewa Racun. Lin Bai, harus kukatakan, kamu benar-benar pria yang luar biasa di dunia. Orang tua jorok itu berjalan ke arah Lin Bai, memeras kaki ayam dari ayam panggang, menyerahkannya kepada Lin Bai, dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu ingin memakannya? Lin Bai menggelengkan kepalanya, menolak ayam panggang lelaki tua itu dan berkata, apakah kamu begitu mengenalku? Orang tua jorok itu berkata, jangan lupa, kami datang ke Kabupaten Longhe dengan perahu roh dari perbatasan Dongzu. Dan aku pergi ke Dongzu untuk mencarimu. Sayang sekali saya telah mencari ke seluruh Dongzu dan tidak menemukan jejak Anda. Aku tidak menyangka kamu akan datang kepadaku sendirian. Kata Su Jin, seorang lelaki tua yang jorok. Lin Bai bertanya, apakah kamu mencariku di Dongzu? Mengapa? Siapa kamu? Orang tua jorok itu tertawa dan berkata, Danau Pedang. Su Jin. Danau Pedang. Lin Bai memandang Su Jin dengan bingung. Su Jin berkata sambil tersenyum, kamu baru saja datang ke Tanah Suci Pusat. Saya tidak tahu pedang Leik itu normal. Ikut denganku. Jalan kita masih panjang. Dalam perjalanan, saya akan menjelaskannya kepada Anda perlahan-lahan. Setelah itu, Su Jin hendak maju, tetapi Lin Bai berkata, mengapa saya ingin mengikuti Anda? Saya di sini hanya untuk mengetahui cara pergi ke Departemen Jiantian. Su Jin kembali menatap Lin Bai dan tersenyum misterius. Bab 3205 Danau Pedang. Su Jin memandang Lin Bai dan berkata, Lin Bai, saya tahu apa yang ingin Anda lakukan ketika Anda datang ke Tanah Suci Pusat. Saya tahu apa yang ingin Anda lakukan ketika Anda pergi ke Departemen Jiantian. Kamu seharusnya menjadi keturunan salah satu dari 18 makhluk abadi teratas di Taoshan. Anda pergi ke sensor untuk menyelidiki apa yang terjadi pada Lindor. Ketika dia mendengar kata-kata Su Jin, Lin Bai menyadari bahwa Su Jin telah menjadikan Lin Bai sebagai keturunan dari 18 makhluk abadi di Taoshan, tetapi dia tidak tahu bahwa Lin Bai adalah milik Lin Duo. Putra tunggal. Lin Bai berkata, mengapa kamu melihatnya? Su Jin berkata, pada saat itu, Lin Duo menciptakan teknik pedang pemotongan naganya sendiri, yang membuat para talenta di tanah kuno menundukkan kepala mereka. Setelah penciptaan pedang,
Lin Duo hanya mengajarkan 18 keabadian Taoshan, dan hanya beberapa gerakan. Hanya di Kunsu, Lin Duo meninggalkan warisan teknik pedang pemotongan naga dan menyerahkannya kepada Li Subai di Kunsu. Jika kamu bisa mengembangkan teknik pedang lengkap untuk memotong naga, kamu pasti banyak berhubungan dengan Kunsu. Apakah kamu murid Kunsu? Atau anak haram Li Zengyi di Kunsu? Lin Bai berkata tanpa ekspresi, itu tidak ada hubungannya denganmu. Su Jin mengangguk dan berkata, memang, hal-hal ini tidak ada hubungannya denganku. Tapi, kamu harus tahu bahwa jika kamu ingin mengetahui kejadian tahun itu di tanah kerajaan suci pusat, kamu harus pergi ke penjara Tianxi. Aku bisa memberitahumu cara pergi ke Tianxi. Bagaimana menuju ke sana? Tanya Lin Bai. Su Jin berjalan ke depan dan berkata dengan suara dingin, jika kamu ingin tahu, ikuti aku. Jangan ikuti jika kamu tidak ingin tahu. Su Jin terbang menjauh dan langsung menuju cakrawala. Berdiri di puncak gunung, Lin Bai ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi menggelengkan kepalanya dan menghentakkan kakinya untuk mengejar Su Jin. Menurut apa yang kamu katakan, aku akan mengikutimu selama sisa waktu. Berapa banyak hal yang ingin kamu ketahui tentang musuh? Siapa yang bisa dibunuh? Siapa yang tidak bisa? Lin Bai mendatangi Su Jin dan bertanya masuk suara rendah. Su Jin berkata sambil tersenyum, kita bisa membunuh semua orang yang menyerang kita. Di kerajaan suci pusat, selama kamu tidak membunuh orang-orang di istana kekaisaran, kamu tidak akan mendapat banyak masalah. Lin Bai mengangguk dalam diam. Kemana kita akan pergi sekarang? Lin Bai bertanya. Danau Pedang. Wajah Su Jin menjadi dingin dan mengeluarkan dua kata dari mulutnya. Tait, mengapa kamu ingin menangkap pedang di hutan sungai? Su Jin berkata sambil tersenyum, dua alasan. Yang pertama karena perintah di atas. Ayo pergi. Saat kita sampai di Danau Jianhu, aku akan memberitahumu lebih banyak tentangnya. Su Jin berkata sambil terkekeh. Tapi Lin Bai dapat melihat bahwa senyuman Su Jin penuh dengan kepahitan dan perubahan. Mereka menghabiskan 7 hari di langit Kabupaten Longhe. Mereka semua lari dari kota. Begitu mereka bertemu terlalu banyak penjaga, Su Jin membawa Lin Bai bersembunyi jauh. 7 hari kemudian, Su Jin dan Lin Bai tiba di depan pegunungan. Tampaknya tempat ini berpenghuni. Dilihat dari medan dan tata letak pegunungan ini, sepertinya itu adalah gerbang dari sebuah gerbang besar. Ini dia. Su Jin berkata dengan suara rendah. Su Jin mendarat, maju selangkah demi selangkah, menginjakkan kaki di jalan kuno, menuju pegunungan. Lin Bai mengikuti Su Jin dan berjalan perlahan. Berjalan di sepanjang jalan kuno, Lin Bai melihat terjadi perkelahian antara kedua sisi hutan, dan sejumlah besar pohon tumbang. Ketika dia sampai di istana di depannya, Lin Bai mendongak dan melihat ada banyak istana di pegunungan, tetapi saat ini, semua istana tersebut telah dihancurkan dan berubah menjadi reruntuhan. Di antara reruntuhan istana, nampaknya mayat-mayat busuk bisa terlihat. Sepertinya telah terjadi pertempuran sengit di sini. Lin Bai bertanya dengan suara rendah. Su Jin berjalan melewati istana dan berkata sambil tersenyum tipis, ya. Lin Bai mengikuti Su Jin. Su Jin berkata perlahan, sekitar setengah tahun yang lalu, Departemen Jiantian tiba-tiba melaporkan ke pusat negara suci bahwa Jianhu berencana untuk memberontak. Keesokan harinya, Sekretaris Pedang Gantung mengirim orang ke Jianhu untuk menyelidikinya. Saya memiliki hati nurani yang bersih, jadi saya membiarkan divisi Xuanjian menyelidikinya. Divisi Xuanjian telah menyelidiki Danau Jianhu selama sebulan, dan tidak ada tanda-tanda pemberontakan di Jianhu. Divisi Xuanjian pergi, dan Jianhu mengira ini adalah akhir dari masalahnya. Tapi aku tidak menyangka bahwa pada bulan berikutnya setelah divisi pedang mendalam kembali ke Tanah Suci, pembangkit tenaga listrik divisi naga akan datang ke hutan pedang. Danau pedang benar-benar tidak adil, tetapi danau pedang dihancurkan atas perintah kaisar.
Dan bukti yang mereka peroleh hanyalah ramalan samar dari Departemen Astronomi. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, ramalan apa? Su Jin berkata, Jian Tianxi berkata bahwa dalam 1 tahun, akan ada seorang pria dengan pedang tajam di tangannya, yang akan membunuh langit dan menunjuk ke kaisar. Hanya karena ramalan halus ini, Kerajaan Suci Pusat memerintahkan divisi naga untuk ditebas dan danau pedang yang berisi 35.000 murid untuk dibantai. Su Jin tersenyum pahit dengan suara rendah. Saat ini, dari reruntuhan istana di depan mereka, beberapa pemuda tiba-tiba keluar. Mereka adalah penjaga wilayah Longhe. Saat mereka melihat Su Jin, mereka berseru, Su Jin. Su Jin mengedipkan matanya, mengangkat tangannya dan menyapu sebilah pedang. Dia membunuh para penjaga tepat di bawah pedang. Hal ini dapat membunuh lusinan penjaga Tai dengan mengangkat tangan dan menghentikan kakinya. Kekuatan seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa untuk menjadi yang teratas. Jelas sekali, kekuatan Su Jin sangat kuat. Tapi setelah pukulan ini, Su Jin juga menutupi dadanya dan terbatuk lembut, mengeluarkan darah di mulutnya. Apakah kamu terluka? Lin Bai terkejut. Oh, jangan khawatir. Aku belum lama pergi. Su Jin berkata sambil tersenyum pucat, apa menurutmu mudah untuk lepas dari tangan helikopter naga? Bukankah kamu harus membayarnya? Awalnya, aku bisa bertahan 1,5 tahun, tapi sebelumnya saya dihitung oleh Qin Yun di kota Qingyun, racun di tubuh saya pecah. Kalau tidak ada kecelakaan, paling lama 1 bulan, aku akan. Kata Su Jin di sini. Suaranya berhenti sejenak, tersenyum masam, dan membalikkan kata-katanya. Dia berkata, ada banyak penjaga Taishou yang menjaga di sini. Kita harus lebih berhati-hati. Tapi Anda dapat yakin bahwa sudah lebih dari 1/2 tahun sejak helikopter naga membunuh gerbang. Helikopter naga tidak akan tinggal di Jianhu Lake dan tunggu dengan bodoh, jadi tidak akan ada yang kuat di sini. Lin Bai bertanya, pendekar pedang yang melarikan diri dari helikopter naga. Berapa banyak lagi? Apakah kamu sendirian?